Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa bermajlis, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini kita dasari dengan keikhlasan yang tinggi, benar-benar hanya untuk mengharapkan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan darinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang punya jasa yang paling besar kepada kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema antara manhaj dan akhlak. Kita angkat tema ini karena ada sebagian orang yang hanya mementingkan manhaj, tapi meremehkan masalah akhlak. Padahal sebenarnya akhlak merupakan bagian yang sangat inti
di dalam Islam. Namun sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang akhlak, maka saya ingin menjelaskan apa hakikat manhaj. Apa hakikat manhaj? Karena banyak sekali orang-orang di zaman ini yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan manhaj. Ketika ditanya, apa sih manhaj itu? Banyak yang tidak bisa menjawab. Ada yang menyamakannya dengan madhab. Madhab fikih maksudnya. Ada yang bingung apa perbedaan antara manhaj dengan akidah, manhaj dengan madhab. Kita akan mulai pembahasan dengan mengetahui apa hakikat dari manhaj. Manhaj, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, secara bahasa berarti jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Bisa berarti metode, bisa berarti cara. Ini manhaj secara bahasa. Secara istilah, manhaj yang kita maksud di dalam pembahasan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan manhaj adalah at-tariq alladhi rasamahu lana Rabbuna fi kitabih wa waddahahu lana nabiyyuhu fi sunanih wa sara alaihi sahabatuhu wa man jaa ba'dahum mimman nahaja maslakahum mimman nahaja manhajahum wa salaka tariqahum. Manhaj adalah jalan beragama, metode beragama, cara beragama yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita di dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya dan dijalani atau dijalankan oleh para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti jalan mereka. Ini yang kita maksud dengan manhaj. Cara beragama yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan dijalankan atau diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka. Manhaj ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan arti seperti ini sangat luas cakupannya. Dia cara beragama. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang ada, dan bagaimana menerapkan agama ini dengan baik sebagaimana dahulu diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj itu mencakup semua bagian agama Islam, mencakup akidah, bisa berkaitan dengan ibadah, bisa juga berkaitan dengan muamalah. Jadi manhaj itu cara beragama, dan beragama itu luas sekali. Jadi bukan hanya masalah akidah saja. Karena manhaj ini adalah cara beragama, dan beragama itu bukan hanya dengan akidah saja.
Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hanya saja istilah manhaj di zaman ini biasanya dipakai untuk menyebut masalah-masalah yang prinsip di dalam Islam. Biasanya manhaj ini digunakan dan dipakai untuk masalah-masalah yang sangat prinsip di dalam Islam. Yang apabila seseorang menyelisihinya, maka bisa dianggap telah keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga istilah manhaj ini di akhir, di waktu kita ini ya, di hari ini istilah yang sebenarnya baru. Dulu di kitab-kitab klasik tidak ada istilah manhaj untuk mewakili makna ini. Dulu yang dipakai ya akidah. Dulu yang dipakai kata-kata mazhab dalam akidah. Manhaj untuk menjelaskan makna ini, itu masalah-masalah yang apabila seseorang menyelisihinya maka dia telah keluar dari Islam, telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, maka baru dipakai di zaman kita ini. Ini istilah ini dimunculkan untuk membedakan siapakah orang-orang yang benar-benar di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang tidak demikian. Di sana ada masalah-masalah yang memang bisa menjadi pembeda antara orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Masalah-masalah itu biasa disebut sebagai masalah manhajiyah. Masalah-masalah dalam manhaj. Misalnya, ya, saya sebutkan ini contoh masalah-masalah manhajiyah tentang sumber akidah. Sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh generasi salaf. Masalah ini apabila diselisih oleh seseorang, maka dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sumber akidah kita ya Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh salaful ummah, generasi salaf. Kalau ada orang mengatakan enggak, kalau menurut saya sumber akidah ya akal. Sumber akidah akal. Sumber utamanya. Kalau ada nas-nas yang bertentangan dengan akal, saya akan dahulukan akal. Saya akan tinggalkan nas-nas itu. Karena nas bisa disalahfahami. Sedangkan akal tidak demikian. Itu kata mereka. Orang yang seperti ini jelas dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mendasarkan akidahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami para salaful ummah. Masalah manhajiyah ini. Dan penyelisihan dalam masalah ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan ini akan menjadikan seseorang menolak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Makanya ini masalah yang sangat prinsip di dalam Islam. Akidah itu harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan keduanya harus difahami dengan pemahaman para salaful ummah. Harus demikian. Kalau tidak demikian, maka akan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam perpecahan-perpecahan. Ke dalam kesalahan-kesalahan.
yang sangat fatal dalam bab akidah. Contoh lain, masalah manhajiyah, yang apabila seseorang menyelisihi masalah pendapat yang benar dalam masalah ini, maka dia keluar dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Adalah masalah asma was sifat. Tidak boleh ada takwil dalam masalah asma was sifat. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Kenapa tidak boleh ditakwil? Karena bukan tempatnya. Karena bukan tempatnya. Takwil itu, antum mungkin belum tahu apa itu takwil ya. Takwil itu membawa sebuah kata kepada makna yang lebih lemah. Jadi memaknai kata yang punya kemungkinan makna lebih dari satu. Dan dia bawa kata tersebut ke makna yang lebih lemah. Itu takwil. Seperti misalnya kata tangan. Ada kata tangan. Tangan ini bisa dibawa ke makna tangan yang hakiki. Bisa dibawa ke makna tangan kuasaan. Tangan yang hakiki itu makna yang lebih kuat. Sedangkan tangan kekuasaan makna yang lebih lemah untuk kata tangan. Ketika seseorang datang ke ayat-ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah, kemudian dia mengatakan itu maksudnya adalah kekuasaan Allah, berarti dia membawa sifat Allah tangan kepada makna yang lebih lemah. Ini namanya takwil. Takwil ini apabila di selain bab asma was sifat ada yang sahih, ada yang batil. Ini di selain nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, perintah dalam bahasa Arab itu punya kemungkinan makna yang banyak. Ada makna mengharuskan, menunjukkan makna wajib. Ada makna anjuran, berarti makna sunnah atau mandub. Ada bahkan ancaman, perintah, tapi maksudnya ancaman. Tapi makna yang paling kuat dari perintah adalah keharusan atau kewajiban. Ini makna yang paling kuat. Sehingga ketika ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan perintah yang mewajibkan, maka harus dibawa ke makna wajib. Harus dibawa ke makna wajib. Seperti misalnya, waffiru al-liha. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian lebat. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian lebat. Perintah. Maka pada asalnya menunjukkan makna wajib. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kami wajibkan kalian untuk memanjangkan jenggot. Rasulullah hanya mengatakan lebatkanlah jenggot kalian. Biarkanlah jenggot kalian. Ini sudah menunjukkan makna wajib. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan perintah yang mewajibkan. Ini ketika sebuah perintah dibawa ke makna anjuran, namanya takwil. Dalam hukum-hukum syariat, ya, dalam fikih banyak takwil-takwil, tapi berdasarkan
dalil yang sahih. Maka takwil yang seperti ini menjadi takwil yang benar. Ada contohnya Ustaz? Ada. Seperti misalnya pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Itu makna terkuat dari larangan. Ketika dibawa ke makna makruh, maka ini namanya takwil. Dibawa ke makna yang lebih lemah. Dan contoh seperti ini banyak ya, seperti misalnya la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sampai salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini kalau tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ini bukan keharaman, maka kita akan mengatakan itu haram. Haram minum dalam keadaan berdiri. Kita akan mengatakan demikian. Karena makna terkuat dari larangan adalah haram. Tapi di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan ini larangan yang memakruhkan. Apa dalilnya Ustaz? Dulu Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Oh, berarti larangan yang tadi itu tidak sampai mengharamkan. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan yang diharamkan. Ustadz, itu kan air zam-zam. Mungkin dia punya keistimewaan tertentu. Mungkin dia punya kekhususan. Maka kita katakan ada hadis lain yang menjelaskan Rasulullah SAW masuk ke sebuah rumah, masuk ke rumah beliau, kemudian ke rumah beliau atau ke rumah orang lain ya. Kemudian beliau minum air dalam keadaan berdiri. Sebutkan. Bahkan bukan hanya ini, banyak dari sahabat Nabi SAW yang minum dalam keadaan berdiri. Kalau itu diharamkan, tentunya ya mereka tidak melakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa larangan yang tadi itu larangan yang memakruhkan. Makruh kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, kemakruhan itu hilang. Ya ini takwil ya. Jadi membawa sebuah kata ke makna yang lebih lemahnya. Takwil ini tidak boleh dijalankan di bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tidak bisa melihatnya di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang gaib. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa makna ini tidak bisa diterapkan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama itu mengatakan ta'wil itu tidak boleh diterapkan kecuali apabila makna terkuatnya tidak mungkin dipakai lagi. Ketika makna terkuatnya tidak mungkin dipakai lagi, kita baru boleh mentakwilnya. Di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang seperti ini. Nama-nama terkuatnya, makna-makna terkuatnya masih bisa dipakai. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikatakan di dalam Al-Quran, Allah punya dua tangan. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala apakah mungkin dimaknai dengan makna yang hakiki, benar-benar kedua tangan? Mungkin tidak. Jawabannya mungkin. Ketika masih mungkin dimaknai dengan makna hakikinya, maka kita tidak boleh mentakwilnya.
Kita tidak boleh mentakwilnya. Maksudnya mengalihkan makna, mengalihkan kata-kata tersebut kepada makna yang lebih lemah. Tidak boleh. Karena masih dimungkinkan. Contoh lagi misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu berada di atas arsy-Nya. Mungkin tidak Allah berada di atas arsy-Nya? Mungkin. Maka tidak boleh dibawa ke makna yang lebih lemah dari itu. Tidak boleh ditakwil. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan ketika kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, disebutkan dalam hadis. Ketika kaum muslimin wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Di setiap malam, di sepertiga malam terakhirnya, Allah turun ke langit dunia. Hadisnya sahih. Maka tidak boleh kita mentakwilnya. Oh, yang turun itu bukan Allahnya. Yang turun itu rahmatnya. Tidak boleh seperti itu. Apakah tidak mungkin Allah turun ke langit dunia? Apakah tidak mungkin? Mungkin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita tidak tahu hakikat itu. Maka ketidaktahuan kita tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh menjadikan kita menafikan hakikat itu. Ya. Tidak boleh menjadikan kita mengingkari turunnya Allah ke langit dunia hanya gara-gara kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Hanya gara-gara kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ya, intinya ini merupakan masalah yang sangat prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang-orang yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa tahu bahwa orang ini bukan Ahlus Sunnah. Ya, dia mungkin masih Muslim, tapi sebagai Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu sebagaimana adanya. Harus dimaknai dengan makna terkuatnya. Mereka punya kaidah itsbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa tanzihun bila ta'til. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mereka ketika mengatakan Allah itu punya tangan, mereka juga sekaligus mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayatnya seperti itu. Wajah Allah yang punya keagungan dan punya kemuliaan tersebut akan terus kekal selama-lamanya. Wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Allah punya kedua tangan. Mereka mengatakan juga kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah punya jari jemari. Ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hati seorang hamba itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bisa membolak-balikkan hati itu sebagaimana Allah kehendaki. Apakah kita akan mengatakan bahwa jari jemari Allah ini sama dengan jari jemari kita? Jawabannya tidak. Ya. Pemahaman salaf tidak demikian. Pemahaman salaf mengatakan jari jemari Allah itu tidak sama dengan jari jemari kita. Dan sebenarnya ini sesuatu yang sangat simpel ya. Sebagaimana kita meyakini Allah ada dan makhluknya ada, kemudian kita mengatakan keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluknya, ya ini sesuatu yang sah-sah saja. Allah punya penglihatan,
Manusia punya penglihatan, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Biasa saja. Allah punya pendengaran, makhluknya punya pendengaran. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Biasa saja. Harusnya masalah-masalah yang tadi Ana sebutkan juga demikian. Keberadaan Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan keberadaan makhluknya di atas singgasananya. Biasa saja sebenarnya. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat simpel, mudah difahami, dan apa adanya. Tanpa harus membelak-belokkan makna sebuah ayat. Ya, atau makna sebuah hadis. Yang akhirnya hal tersebut akan menjatuhkan kaum muslimin ke dalam perpecahan-perpecahan yang sangat banyak. Karena pembelokan ini dibelokkan kemana? Akhirnya mereka berbeda pendapat. Ada yang ingin membelokkannya ke kanan, ada yang ingin membelokkannya ke kiri, ada yang ingin membelokkannya ke depan, ke belakang. Akhirnya berbeda pendapat. Ahlus Sunnah tidak demikian. Sudah apa adanya. Apa kata ayatnya, apa kata hadisnya, terima. Terima dengan apa adanya. Dan kita harus jauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dengan makhluknya. Contoh lain, termasuk di antara masalah-masalah manhajiyah, yang ketika seseorang menyelisihinya, maka dia keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah masalah bahwa semua sahabat Nabi tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan. Semua sahabat Nabi harus dimuliakan. Tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Ada yang mengatakan seperti ini tidak? Itu orang di luar Ahlus Sunnah. Bahkan bisa jadi di luar Islam. Menyelisih prinsip ini. Prinsip yang apabila seseorang menyelisihinya, dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebut di zaman kita ini masalah manhajiyah. Ini masalah manhaj. Ini istilah baru ya, istilah baru, tapi tidak ada masalah dengan istilah ini. Tidak ada masalah. Karena ini untuk lebih mudah membedakan mana yang benar-benar berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mana yang tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyelisih masalah ini ada yang dari Syiah, ada yang dari Khawarij, ya. Nasibi. Nasibi itu orang-orang yang tidak suka kepada sahabat Nabi, kepada sahabat Ali, dianggap nawasib. Ya jelas mereka berada di jalan yang salah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan masyarakat yang maksum, benar itu. Tapi kesalahan-kesalahan mereka, apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, maka seakan-akan kesalahan itu tidak ada sama sekali. Coba antum bayangkan ya, bagaimana mulianya mereka. La tasubbu ashabi. Rasulullah sampai mengatakan, jangan sampai kalian mencela para sahabatku. Coba alasan yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala emas sebanyak gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang besar sekali di kota Madinah. Yang pernah umrah bisa melihat betapa besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya lebih dari 7 kilo. Lebarnya lebih dari 2 kilo. Tingginya ya kurang dari 1000 meter, tapi tinggi. Ratusan meter ke atas.
Itu kalau emas semuanya berapa juta ton. Kalau ada dari kalian menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud ini, maka pahalanya tidak akan menyamai pahala seorang sahabat yang hanya menginfakkan satu mud kurma atau bahkan setengahnya. Atau mud yang lainnya, bukan hanya kurma. Mud gandum, atau mud apapun. Satu mud itu takaran 2 telapak tangan penuh. Bahkan setengahnya saja tidak. Kalau ada seorang sahabat menyedekahkan setengah mud kurma, itu pahalanya lebih besar daripada kita menginfakkan satu gunung Uhud emas. Coba bayangkan. Bagaimana orang-orang yang seperti ini dicela? Para sahabat pahalanya sangat luar biasa. Apabila mereka pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya, maka kesalahan itu seakan tidak ada. Maka jangan sampai kita mencela para sahabat. Mereka itu anak didik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menggembleng mereka secara langsung. Ketika kita mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, kita mencela siapa? Gurunya. Mencela panutannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau murid-muridnya itu tercela, berarti ada yang kurang di gurunya. Dan guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai para sahabatnya. Kalau kita membenci para sahabatnya, Rasulullah benci kepada kita tidak? Iya, akan seperti itu. Itu menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan semua sahabat Nabi dan tidak merendahkan atau mencela siapapun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain masalah yang termasuk dalam masalah manhaj, bahwa pemimpin itu harus didengar dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Pemimpin yang muslim pemimpin yang muslim yang sah. Jadi dia muslim dan dia sah. Itu harus ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita memberontak. Baik memberontak dengan lisan ataupun memberontak dengan senjata. Tidak boleh. Kalau ada yang menyelisih masalah ini, maka dia bukan dari Ahlus Sunnah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan kaum muslimin untuk tunduk patuh kepada pemimpin muslim yang sah. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan harapannya. Selama dia muslim dan dia menjadi pemimpin secara sah, maka dia harus ditaati. Dia punya hak untuk ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apabila memerintahkan kepada kemaksiatan, ya tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Ya, di sini ada orang-orang khawarij, mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim yang sah, apabila tidak sesuai dengan harapan mereka. Baik, yang berikutnya, ini contoh lain, termasuk masalah-masalah yang dianggap masalah manhaj, karena yang menyelisihinya itu keluar dari
lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah masalah bahwa iman itu mencakup keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Iman itu mencakup perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Apabila ada orang yang menyelisih hal ini, dia hanya mengatakan iman itu hanya keyakinan saja, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Dia menjadi siapa? Murji'ah. Murji'ah itu orang yang mengeluarkan amal dari hakikat keimanan. Jadi amal itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Sebejat apapun seseorang, itu tidak akan mempengaruhi keimanan dia. Keimanannya sempurna 100%. Seperti imannya Jibril, seperti imannya Nabi Muhammad SAW, seperti imannya Abu Bakar. Sebejat apapun orang, kalau dia beriman, imannya sempurna. Tidak mempengaruhi kualitas iman seseorang, amalan, karena amalan itu di luar hakikat iman. Ya, orang-orang yang seperti ini jadinya murji'ah. Ya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan yang buruk akan mempengaruhi keimanan seseorang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Perbuatan seorang hamba itu mempengaruhi keimanannya. Ya. Dan prinsip ini disebutkan, prinsip bahwa iman itu mencakup perbuatan, perkataan, dan keyakinan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bud'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu cabang-cabangnya ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah amalan menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu bagian dari cabang keimanan. Jadi di sini ada ucapan qaulu la ilaha illallah, iman. Bagian dari keimanan ucapan itu berarti. Kemudian ada perbuatan, yaitu amalan menghilangkan gangguan dari jalan. Berarti perbuatan bagian dari keimanan juga. Dan ada rasa malu. Rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu itu di mana? Di hati. Amalan hati juga termasuk ya bagian dari keimanan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian termasuk di antara prinsip yang ketika seseorang menyelisihinya, maka dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah prinsip bahwa ibadah itu harus sesuai tuntunan. Tidak hanya cukup dengan niat atau tujuannya saja. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh buat-buat ibadah sendiri. Orang kalau sudah menyelisih keyakinan ini, ya dia termasuk ahli bid'ah. Dia akan membuat-buat ibadah yang sangat banyak. Karena dari awal dia tidak membatasi cara beribadahnya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah itu mengatakan ibadah itu pada asalnya diharamkan atau dianjurkan? Diharamkan. Ibadah itu pada asalnya diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kalau tidak ada dalil yang membolehkan atau mensyariatkannya, maka tidak boleh kita melakukan ibadah itu.
Orang yang menyelisih prinsip ini, maka dia keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di antara prinsip atau termasuk di antara masalah manhajiyah. Masalah yang ketika seseorang menyelisihinya, maka ya dia keluar dari manhaj salaf, adalah masalah mengambil ilmu agama itu harus hati-hati. Mengambil ilmu agama itu harus hati-hati. Antum ngajinya ke siapa? Ini harus hati-hati. Ini masalah manhajiyah. Kalau ini dilanggar, maka seseorang akan keluar dari Ahlus Sunnah. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Agama Islam itu diwariskan dari pendahulu yang lurus ke penerus yang lurus. Diwariskan. Ada sanad keilmuan. Dan sanad itu tidak harus tertulis. Sanad itu tidak harus tertulis. Di zaman kita ini ada orang-orang yang mulai menghembuskan pemahaman bahwa guru itu harus ada sanad tertulisnya. Kalau tidak ada sanad tertulisnya, maka dia tidak layak menjadi guru yang mengajarkan kitab itu. Jadi misalnya ada ahli akidah, misalnya doktor Ustadz Firanda misalnya. Kalau dia tidak punya sanad usulus salathah sampai Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, berarti nggak boleh dia ngajar, nggak pantas. Hanya karena tidak punya sanad yang tertulis. Tidak demikian para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Sanad itu tidak harus tertulis. Sanad itu bisa diambil oleh seseorang ya dari mulut seorang ulama. Ketika dia mengambil ilmu dari mulut seorang ulama, sudah. Itu sanad. Begitu pula sanad bisa diambil dari buku-buku para ulama. Dari buku-buku para ulama. Ini bersambung. Sanad bersambung tapi tidak tertulis. Ketika kita mengambil ilmu agama, maka kita harus hati-hati. Harus selektif. Kalau kita tidak selektif, kita akan terjerumus ke dalam kejahilan-kejahilan yang murakkab. Kejahilan-kejahilan yang ganda. Kejahilan-kejahilan yang double. Seakan-akan tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Dia jahil, tapi tidak tahu kalau dia jahil. Itulah jahil murakkab. Kalau antum misalnya hadir di kajian, dan di dalam kajian itu didoktrin, disampaikan maklumat-maklumat yang salah, antum tulis. Ketika antum menulisnya, antum anggap ilmu tidak itu? Kita anggap ilmu ini. Ternyata yang antum tulis itu salah. Ternyata yang disampaikan itu syubhat. Di sini antum merasa punya ilmu, padahal itu kejahilan. Antum merasa punya ilmu, dan antum nggak tahu bahwa antum itu jahil. Antum jahil, tapi antum tidak tahu antum jahil. Jadinya murakkab. Ustadz, kalaupun kita sudah selektif, bukankah kemungkinan itu ada? Jawabannya, iya ada. Tapi paling tidak menjadi lebih kecil. Kemungkinan itu ada, tapi
menjadi lebih kecil. Ya seperti misalnya kita ke dokter ya. Kita cari spesialis. Kita ke dokter spesialis bisa salah obat juga. Bisa salah deteksinya. Iya. Ya dicek, ternyata salah dalam ngecek. Bisa. Tapi kan kemungkinan itu kecil. Dan itu lebih baik. Beda dengan kalau kita sembarangan dalam memilih dokter untuk rujukan kesehatan kita. Kita akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Dalam masalah ilmu agama juga demikian. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih guru agama. Lihat akidahnya misalnya. Akidahnya lurus atau tidak? Apakah dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ataukah tidak? Kemudian lihat misalnya ketakwaannya. Terlihat nggak? Bagaimana sih dia ibadahnya? Bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat akhlaknya bagus nggak? Kita lihat apakah dia mumpuni ilmunya? Kita belajar kepada dia fikih misalnya. Ilmu fikihnya mumpuni ataukah tidak? Kita belajar kepada dia akidah. Apakah akidahnya mumpuni? Ilmu akidahnya bagus ataukah tidak? Kita harus lihat. Karena kalau guru kita tidak mumpuni ilmunya, maka yang disampaikan kepada kita juga ilmu yang mungkin mentah, dangkal. Hanya kulit-kulitnya saja. Tidak sampai ke dalam. Yang rugi kita ya, sudah capek-capek hadir di kajiannya, waktunya, ngelawan ngantuk saja susah. Iya, berat. Ternyata kita dapatnya tidak banyak. Tidak berkualitas. Yang rugi kita. Maka selektiflah dalam memilih guru. Ya jangan sampai kita mendengar ya syubhat yang mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Ambil baiknya buang buruknya itu setelah kita selektif. Kita selektif saja, kadang-kadang ada keceplosan, kadang-kadang ada kesalahan. Itu ambil baiknya buang buruknya. Tapi setelah kita selektif, bukan sembarangan memilih guru kemudian mengatakan seperti itu. Kita masih belajar, bagaimana kita tahu ini baik, ini buruk. Kita masih belajar. Seakan-akan orang TK disuruh belajar ke orang yang lulusan S1. Apapun yang disampaikan oleh orang yang lulus S1 akan ditangkap oleh orang yang masih di TK itu sebagai kebenaran tidak? Iya. Apakah kita bisa mengatakan kepada anak kecil itu, ambil baiknya buang buruknya? Ya mungkin dia bisa memfilter, tapi filternya itu terlalu besar. Sehingga akan banyak yang lolos ya, yang tidak baik pun banyak yang lolos. Ya intinya ini masalah manhaj dalam memilih guru. Kita harus benar-benar selektif. Masih banyak ya yang seperti ini. Contoh lain, kita tidak boleh fanatik. Ini masalah manhaj. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada dalil. Kalau ada yang menyelisih masalah seperti ini, dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah sangat menjunjung tinggi dalil. Siapapun yang dianggap menyelisih dalil, maka pendapatnya harus ditinggalkan. Saya tidak mengatakan orangnya harus ditinggalkan ya. Pendapatnya yang menyelisih dalil tersebut harus ditinggalkan. Itu yang diajarkan oleh para a'immah. Imam 4 semuanya mengajarkan seperti ini. Kalau ada pendapat seorang ulama yang sangat terkenal, ternyata menurut kita menyelisih dalil, kita wajib mengedepankan dalil. Ya masalah manhaj ya. Kalau kita mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai orang yang bermanhaj salaf, kita harus demikian. Baik. Yang berikutnya akhlak. Ketika kita sudah tahu manhaj, maka bagaimana dengan akhlak? Akhlak para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.
Secara bahasa, ya akhlak ini dari bahasa Arab ya. Akhlak ini dalam bahasa Arab bermakna gambaran batin seseorang, keadaan batin seseorang, wujud batin seseorang. Ini akhlak dalam bahasa Arab. Secara bahasa maknanya seperti itu. Adapun secara istilah, maka ada seorang ulama yang bernama Al-Jurjani. Al-Jurjani. Beliau mengatakan akhlak adalah ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Ini perkataan Al-Jurjani ketika beliau mendefinisikan akhlak. Ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Keadaan yang terpatri kuat pada jiwa seseorang. Keadaan yang terpatri kuat pada jiwa seseorang yang darinya muncul perilaku dengan mudah dan ringan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Saya ulangi, akhlak dalam definisinya yang istilahi, ya, ketika sudah menjadi sebuah istilah, maknanya ini. Keadaan yang terpatri kuat pada jiwa seseorang yang darinya muncul perilaku. Perilaku dia itu karena keadaan itu, karena keadaan jiwanya itu. Perilaku itu terjadi dengan mudah dan ringan, tanpa harus berpikir dahulu atau mempertimbangkan sesuatu dahulu. Inilah akhlak. Kalau ternyata perilakunya yang keluar dari keadaan dalam batin itu sesuatu yang tidak baik, maka itu disebut akhlak yang buruk. Kalau ternyata yang keluar adalah perilaku yang baik, itu disebut akhlak yang baik. Jadi akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Akhlak ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang kita maksud dalam pembahasan ini antara manhaj dan akhlak adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini tidak bisa dipisahkan dari manhaj. Karena tadi kita sampaikan di awal, manhaj itu mencakup seluruh bagian Islam. Seluruh bagian Islam itu dicakup oleh manhaj. Karena tadi disebutkan manhaj adalah cara beragama yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini sangat luas makna ini. Ini mencakup semua agama Islam. Sehingga akhlak tidak bisa dipisahkan dari manhaj. Apalagi kalau kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Kalau kita melihat dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak itu bagian yang sangat inti di dalam Islam. Bagian yang sangat inti di dalam Islam. Makanya ya kalau misalnya ada orang akhlaknya tidak baik, maka ya dia berarti manhajnya kurang. Walaupun dari sisi akidah dia lurus, tapi akhlaknya bagaimana? Bukankah manhaj itu mencakup seluruh agama Islam?
dia ada yang kurang dari sisi manhajnya, karena ada kekurangan dari sisi akhlaknya. Akhlak ini banyak membantu tersebarnya dakwah salaf. Karena akhlak yang mulia, akhirnya masyarakat menerima dakwah salaf walaupun dakwah tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan mereka. Dan itu berat. Ya, menerima dakwah yang berbeda dengan kebiasaan itu berat. Tapi karena melihat ya, rujukan dakwah tersebut ternyata orang yang sangat tinggi akhlaknya, akhirnya mereka terima. Bahkan kebatilan-kebatilan pun banyak yang akhirnya diterima oleh masyarakat karena yang membawa kebatilan itu dianggap akhlaknya atau dilihat akhlaknya sangat baik, sangat mulia. Akhlak memberi itu baik tidak? Baik. Banyak orang-orang yang akhirnya keluar dari Islam karena melihat yang membawa kebatilan tersebut terus memberikan kepada dia bantuan-bantuan. Karena akhlak akhirnya dia tergoda keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terjadi di dakwah salaf, banyak yang dakwahnya ditolak karena akhlaknya tidak baik. Banyak yang dakwahnya ditolak karena akhlaknya tidak baik. Jangan sampai kita demikian. Jadilah orang-orang yang berakhlak mulia, yang menjadi sebab tersebarnya dakwah sunnah ini. Ketika dakwah sunnah ini tersebar, maka keberkahan akan tersebar di masyarakat kita. Keamanan benar-benar akan terjamin. Ya, kemungkaran-kemungkaran akan banyak hilang. Kita sangat mengharapkan keadaan itu. Maka berusahalah untuk memperbaiki akhlak kita. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, lihatlah bagaimana akhlak menduduki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak itu bagian yang sangat inti di dalam Islam. Tujuan utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Maka bagaimana yang seperti ini dianggap di luar manhaj? Dia bagian yang sangat inti di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini masalah iman. Iman itu sesuatu yang sangat inti di dalam Islam. Dan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana yang seperti ini dianggap ya masalah yang bukan manhaj. Ini masalah yang sangat erat hubungannya dengan manhaj. Karena manhaj itu mencakup seluruh ajaran Islam. Bahkan para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai orang yang akhlaknya mulia. Sangat cinta. Bahkan nantinya orang yang akhlaknya mulia itu menjadi sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang ini. Karena di syurga
Kedudukan yang paling tinggi itu didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang dekat dengan beliau, dikatakan dekat dengan beliau, berarti sangat tinggi kedudukannya. Sangat mulia sekali. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sungguh orang yang paling aku cintai, sungguh di antara orang yang paling aku cintai, dan di antara orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sungguh di antara orang yang paling aku cintai dan di antara orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi dari akhlak yang mulia di dalam Islam. Bagaimana yang seperti ini dianggap keluar dari manhaj? Ini bukan masalah manhajiyah. Ini ya perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah." Liman hasuna khuluquhu atau liman hassana khuluqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berani menjamin untuk orang yang baik akhlaknya, dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Aku berani menjamin bahwa orang yang baik akhlaknya, dia akan mendapatkan apa? Rumah. Di mana? Di surga yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain disebutkan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatal qa'im as-sa'im. Luar biasa ini. Adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang ahli salat malam dan ahli puasa di siangnya. Dengan akhlaknya yang mulia. Makanya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, perhatikan dengan baik akhlak kita. Berusahalah untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Pelajari akhlak mulia itu apa saja. Ya, ada kitab bagus ya, dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, Ahaditsul Akhlak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Dibaca, ya. Sepertinya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Sudah ada belum? Iya, kalau tidak salah sudah ada. Bisa dibaca. Ya. Akhlak-akhlak yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, terapkan, sebarkan kepada ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, agar mereka juga mendapatkan kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, silahkan bagi yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya.
Para jemaah sekalian rahimanallah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilakukan sholat tarawih 11 rakaat di Masjid Nabawi, diimami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa malam hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan karena beliau khawatir nantinya malah diwajibkan, dan itu akan memberatkan umat beliau. Ya, termasuk di antara sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menonjol itu azizun alaihima anittum. Beliau itu menjadi sangat sedih, ya, sangat berat hatinya ketika ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Azizun alaihima anittum, artinya seperti itu. Beliau menjadi sedih sekali ketika ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Dan beliau takut apabila beliau mengimami terus kaum muslimin untuk salat tarawih di seluruh malam bulan Ramadan, khawatirnya malah salat tarawih itu diwajibkan. Kalau salat tarawih diwajibkan, maka kaum muslimin akan menjadi sangat berat sekali. Akhirnya beliau hanya keluar beberapa malam saja. Kemudian di zaman sahabat Abu Bakar, keadaan masih seperti itu. Jadi kaum muslimin ketika di zamannya sahabat Abu Bakar, mereka sholat tarawihnya itu sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Jadi tidak ada jamaah, sholatnya berpencar. Ya, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang... Mereka sholat sendiri-sendiri. Di zamannya sahabat Umar ibn Khattab, di awal-awalnya masih seperti itu. Tapi setelah itu, sahabat Umar ibn Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam. Ya, mengumpulkan kaum muslimin menjadi satu imam, sehingga ada jamaah sholat malam di malam-malam bulan Ramadan. Dan akhirnya itu yang dijaga oleh kaum muslimin sampai sekarang. Dan perbuatan ini bukanlah perbuatan bid'ah. Ya, tidak bisa dikatakan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak dilakukan itu karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nanti sholat tarawihnya menjadi wajib. Dan kekhawatiran itu sudah hilang di zamannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya sahabat Umar menentukan satu imam untuk menjadi imamnya kaum muslimin dalam salat tarawih. Ini yang pertama. Yang kedua, itu termasuk sunnahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu termasuk di antara sunnah atau tuntunan yang diperintahkan untuk diikuti. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengambil sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah setelahku. Sunnahnya Umar ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, termasuk di antara mereka adalah Umar ibn Khattab. Sehingga ini bukanlah kebid'ahan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita sholat tarawih di rumah? Apakah dibolehkan? Jawabannya sangat dibolehkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang sahabatnya untuk sholat tarawih di rumah. Dan sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sehingga kalau dilakukan di rumah tidak ada masalah. Terutama ketika seseorang menjadi sulit untuk sholat di masjid. Dia masih bisa menjalankan sholat tarawihnya di rumah.
Wallahu taala a'lam. Jawabannya jelas atau jelas ya? Iya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah mana yang lebih afdal. Apakah salat tarawih di rumah ataukah salat tarawih di masjid? Ada yang mengatakan lebih afdal salat tarawih di masjid karena ada usaha yang dikeluarkan yang lebih. Kemudian jamaahnya biasanya lebih banyak. Kemudian masjid juga tempat yang lebih mulia. Sehingga amalan yang dilakukan di tempat yang lebih mulia, pahalanya juga menjadi lebih mulia. Dan ini pendapat yang ana lihat lebih kuat. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan salat tarawih itu salat sunnah. Dan salat sunnah itu lebih afdal dijalankan di rumah daripada di masjid. Ada pendapat itu. Tapi ternyata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk salat tarawih di masjid. Makanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih ya tetap lebih afdal dilakukan di masjid walaupun itu salat sunnah. Karena praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mereka yang terkena syubhat dikategorikan orang-orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Kalau misalnya dia menyelisihi menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, ya kita katakan demikian. Dia menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah walaupun terkena syubhat. Kita katakan dia keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya ya, orang yang mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena terkena syubhat. Apakah kita akan tetap mengatakan dia ahlus sunnah? Tidak. Karena itu penyelisihan terhadap prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Banyak sekali orang-orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah karena syubhat. Karena terkena syubhat. Akhirnya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang terkena syubhat akhirnya jadi Syiah. Ada yang terkena syubhat akhirnya jadi Khawarij. Ada yang terkena syubhat akhirnya jadi Jabriyah. Ada yang terkena syubhat akhirnya jadi liberal. Dan seterusnya. Ada yang terkena syubhat akhirnya keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam. Kah? Dalam hadis disebutkan wa kullu bid'atin dhalalah. Maksudnya? Ada bid'ah di zaman Nabi ada. Ada. Enggak. Jadi ada bid'ah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti 3 orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab dengan jawaban yang menurut mereka amalan Rasulullah itu biasa saja. Tapi mereka menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya biasa karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, sehingga tidak perlu amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang banyak sekali. Akhirnya
ya, karena mereka menganggap bahwa mereka sangat jauh di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membutuhkan amalan yang lebih dari itu. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, aku akan sholat semalam penuh tanpa tidur. Yang satunya mengatakan, aku akan puasa terus-menerus tanpa berbuka. Maksudnya tanpa ada hari-hari yang tidak ada puasanya. Kemudian yang satunya mengatakan, aku akan fokus untuk ibadah dan aku tidak akan mau menikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari dengan keras orang-orang ini dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itu menunjukkan bahwa ini bid'ah. Yang dikatakan oleh orang-orang tersebut bid'ah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz itu belum dilakukan. Sudah pernah ada yang dilakukan, yaitu puasa puasa bisu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang puasa di bawah terik matahari. Kemudian orang tersebut tidak mau berbicara. Orang tersebut juga tidak mau duduk. Kemudian orang tersebut dikerumuni oleh orang. Akhirnya orang-orang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa dengan orang ini? Kemudian dijawab, orang ini berpuasa, tapi dia bernadar untuk tidak ngomong, dia bernadar untuk tidak duduk, dan berpuasa di bawah terik matahari. Ini kebid'ahan, ini jelas itu kebid'ahan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan dia untuk mencari naungan. Jangan puasa seperti itu maksudnya, di bawah terik matahari. Perintahkan dia juga untuk duduk. Dan perintahkan dia untuk berbicara. Ini sudah ada bid'ah seperti ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bid'ah itu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dijalankan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya ya, kebid'ahan-kebid'ahan di zaman Nabi itu sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Dan di zaman beliau, ya, kemungkaran-kemungkaran itu harus diingkari. Kalau tidak diingkari oleh beliau, ya diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zaman setelah beliau wafat. Ya, ketika wahyu itu tidak ada, sudah berhenti, sudah putus. Ya, ketika itu ada kemungkaran-kemungkaran yang tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemungkaran-kemungkaran yang tidak diingkari oleh orang-orang yang ada di zaman tersebut. Ini bedanya ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu kemungkaran itu pasti diingkari. Kalau dilihat oleh Nabi SAW yang mengingkari Nabi SAW. Kalau tidak dilihat oleh Nabi SAW akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan setelah itu apa? Ah. Hmm. 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 Iya, bisa dijawab dengan jawaban itu, tapi ya ada kritikan tadi. Jawaban yang lebih menurut ana ya lebih kuat itu jawaban yang bisa kita jawab dengan mengatakan, dari mana kita tahu bahwa Bilal
ketika itu membuat-buat amalan sendiri? Dari mana kita tahu? Bisa jadi Bilal itu melakukan amalan tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan sebelumnya. Hanya saja, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak tahu apa yang menjadikan sahabat Bilal masuk surga. Apa yang menjadikan sahabat Bilal masuk surga di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak tahu amalan apa yang menjadikan ini. Amalan Bilal kan banyak. Amalan Bilal banyak. Yang paling Bilal harapkan bisa menyampaikan Bilal ke derajat yang tinggi di surga itu apa? Akhirnya Bilal menyebutkan amalan itu. Di dalam hadis itu tidak ada penjelasan bahwa Bilal itu membuat-buat sendiri amalan itu. Di dalam hadis itu hanya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran kenapa Rasulullah mendengar suara sandal Bilal di depan beliau di surga. Kemudian Rasulullah bertanya, apa amalan yang paling engkau harapkan bisa menyampaikanmu di derajat itu? Akhirnya Bilal menyebutkan amalan ini. Tidak menunjukkan bahwa Bilal tidak mengambil amalan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi Bilal jawabnya, bisa jadi Bilal kalau misalnya jawab, aku selalu sholat bersamamu, misalnya gitu. Apakah berarti sholat bersama Nabi jadi bid'ah? Jadi amalan yang dibuat-buat oleh Bilal? Kan tidak. Kalau misalnya jawaban Bilal, aku selalu sholat bersamamu. Apakah berarti Bilal nggak ngambil itu dari Nabi? Kan tidak. Sama dengan ketika jawabannya, tidaklah aku wudhu kecuali setelahnya aku sholat 2 rakaat. Itu yang paling beliau harapkan bisa menyampaikan ke derajat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak menunjukkan bahwa Bilal buat-buat amalannya sendiri. Ini jawaban ini yang menurut Anda lebih kuat. Ya. Sehingga yang salah itu orang-orang yang menggunakan hadis itu sebagai dalil bahwa ada sahabat Nabi yang membuat-buat amalannya sendiri. Ya. Dan ini pintu ini kalau dibuka para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mereka pun tidak akan setuju. Mereka sendiri tidak akan setuju. Coba tanya mereka, Ustadz, ana boleh enggak adzan di tengah-tengah adzan ana baca qul huwallahu ahad juga? Allahu akbar, Allahu akbar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba tanya, mereka membolehkan yang seperti itu tidak? Mereka akan mengatakan tidak boleh seperti itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Ya sama. Sudah, yang lain juga demikian. Kalau pintu itu dibuka, maka syariat ini rusak. Pelarangan bid'ah itu sebenarnya untuk melindungi keutuhan syariat Islam. Karena kalau pintu bid'ah itu dibuka dan dibolehkan, syariat Islam ini akhirnya rusak semuanya. Semuanya rusak. Nanti wudu dibuat-buat sendiri. Ada cara-cara wudunya si fulan, cara-cara wudunya si alan. Jadi apa syariat Islam kalau seperti itu? Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, ana dah nunjuk ke sana. Fadhal. Rakaat. Ya. Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Apakah rakaat itu dibatasi 11 ataukah tidak? Tapi sebenarnya khilaf ini khilaf yang ana melihat ghairu mu'tabar. Khilaf yang seharusnya tidak boleh ada. Karena baru ada di zaman kita. Pendapat itu dibawa oleh Syekh Albani rahimahullah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ana mengatakan beliau salah dalam hal itu.
Beliau itu mengatakan sholat malam itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan ini pendapat yang baru ada dan dibawa oleh beliau. Ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya, dengan tidak mengurangi ya rasa hormat kepada beliau. Beliau ulama yang sangat tinggi keilmuannya. Tapi kita harus kita harus jujur ya bahwa ketika kita lihat kitab-kitab fikih para ulama di zaman dahulu dan juga kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, tidak ada satupun ulama yang membawa pendapat ini. Sehingga jelas ya itu pendapat yang tidak benar dan tidak boleh dibela. Pendapat itu tidak boleh dibela. Karena tidak mungkin pendapat itu benar kemudian seluruh ulama Islam sebelumnya salah semua. Ini kemungkinan yang tidak mungkin. Ini kemungkinan yang zero ya, nol. Kemungkinan itu tidak ada. Jelas yang benar adalah para ulama di zaman sebelumnya. Hanya saja pertanyaannya selanjutnya adalah mana yang lebih afdal, 11 ataukah 23? 11 ataukah 23? Pertanyaannya mana yang lebih afdal? Itu menunjukkan dua-duanya boleh. Mana yang lebih baik berarti dua-duanya baik. Ya. Dua-duanya boleh. 23 boleh, 11 boleh, 39 boleh. Ya. Dulu di zaman Imam Malik kalau tidak salah, kalau tidak di zaman Imam Malik kalau tidak salah. Itu tarawihnya kaum muslimin di Masjid Nabawi itu sampai 39 kalau tidak salah. Sampai 39. Bukan hanya 23 lagi. Dua-duanya dibolehkan, hanya saja mana yang lebih afdal. Kalau 11 rakaatnya itu sama dengan 11 rakaatnya Nabi SAW, maka itu yang paling afdal. Bagaimana 11 rakaatnya Nabi SAW? Dikatakan oleh sahabat, oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah SAW itu kalau salat malam itu salatnya 4 rakaat, tapi jangan engkau tanyakan lagi bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Jadi sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. La tas'al an husnihin wa tulihin. Kalau seseorang bisa sholat 11 rakaat, sangat panjang, maka itu yang lebih afdal. Tapi kalau dia tidak tahan rakaat yang sedikit dan berdiri yang panjang, akhirnya dia mengurangi panjangnya rakaat dengan menambah rakaatnya, maka ya itu yang lebih afdal. Misalnya ya, kalau ada orang sholat 23 rakaat dalam waktu 2 jam. Dengan orang lain, sholat 11 rakaat dalam waktu setengah jam. Apakah kita akan mengatakan yang setengah jam lebih afdal daripada yang 23? Ini jauh ya, ini jauh. Jauh dari kebenaran. Jelas yang 2 jam itu, dia telah mengorbankan waktu yang lebih banyak. Amalannya juga lebih banyak, lebih berat, dan tidak ada larangan untuk menambah rakaat lebih dari 11. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi sebaiknya kita, kalau misalnya sebagai DKM ya, kita prioritaskan 11 rakaat. Tapi kita berusaha untuk menjadikan rakaat-rakaat itu panjang. Rukuknya agak lama, sujudnya agak lama. Sebaiknya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya dzambihillah.
Jelas kebid'ahan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kebid'ahan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Saya tidak mengatakan semua bid'ah itu pasti menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, enggak. Tapi kebid'ahan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Misalnya, ya, ada bid'ah perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perayaan itu akhirnya banyak orang-orang yang memuja-muja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan sampai menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke posisi ketuhanan, ke posisi Tuhan. Dan ini jelas ya, perbuatan kesyirikan. Misalnya lagi bid'ah yang dilakukan oleh banyak orang di kuburan. Ada bid'ah-bid'ah yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Akhirnya mereka minta kepada penghuni kubur itu. Iya, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Dan ini termasuk salah satu yang sangat berbahaya dari perbuatan kebid'ahan, ya. Bisa menjerumuskan ke dalam musibah yang paling besar, yaitu musibah kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Iya. Ya, ini memang masalah yang dihadapi oleh orang yang berdakwah memang seperti itu. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi teman-temannya, untuk mengajak saudara-saudaranya, tapi belum banyak mendatangkan hasil. Banyak dari saudara-saudaranya yang belum kenal manhaj salaf, ya. Begitu pula teman-temannya. Keadaan yang sama terjadi pada diri ana. Di keluarga ya masih sendirian. Ada ya ada adik sepupu yang kenal. Ada juga keponakan yang kenal, tapi masih minim sekali. Masih sangat sedikit. Ana secara pribadi merasa kurang begitu berhasil untuk mengajak keluarga mengikuti manhaj salaf ini. Ana sudah berusaha mendakwahi salah seorang dari mereka dengan akhlak, dengan kebaikan, tapi ternyata tidak berhasil juga. Memang kita tidak harus melihat hasil dakwah kita itu ketika kita masih hidup. Bisa jadi hasil dakwah kita itu kita baru lihat ketika kita sudah mati, sudah meninggal. Bisa jadi. Yang penting kita ya terus untuk berusaha. Kalau kita melihat ya cerita teman-teman yang berhasil mempengaruhi teman-temannya untuk mengikuti manhaj salaf itu biasanya diajak kajian. Kalau kita bisa mengajak orang ke kajian dan itu berulang terus-menerus, biasanya orang tersebut lama-kelamaan akan menerima dengan baik dakwah sunnah ini. Ini banyak ya. Cuma ya itu susah mengajak
teman untuk menghadiri kajian yang tidak sesuai dengan pemahaman dia itu susah. Bisa jadi sekali diajak setelah itu kok beda ya. Akhirnya setelah itu nggak mau lagi. Ya bisa jadi. Itulah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada kita tidak bisa kita kopas ke orang lain. Dulu kita, anak sendiri ya, dulu tidak kenal atau belum mengenal dakwah sunnah ini. Ketika remaja, anak nggak kenal. Anak mengenal dakwah sunnah ini ketika umur 20 tahun. Sekarang sudah 42 tahun saya. Ketika umur 20 tahun. Yang terjadi di anak itu sulit untuk dikopas ke orang lain. Karena ceritanya anak kenal dakwah sunnah ini asalnya diterima di Universitas Islam Madinah. Anak kenal dakwah salaf ya di sana, di Madinah. Dan untuk ngopas seperti ini susah. Gimana belum kenal dakwah sunnah bisa terima di kota Madinah itu, diterima di UIM, Universitas Islam Madinah, susah. Mungkin juga di antum, di antara antum mungkin ada yang punya cerita-cerita yang bisa jadi mudah untuk diterapkan di orang lain. Tapi ketika kita ingin orang lain melakukan hal yang sama, ternyata tidak bisa juga. Itulah mahalnya hidayah. Ana subhanallah pernah mengkopas cara ana. Jadi ana itu dapat hidayah sunnah karena diterima di Madinah. Di suatu tahun, ana diberikan kesempatan untuk memilih satu orang agar diterima di UIN. Ana kepingin orang tersebut bisa seperti ana. Akhirnya ana pilih anaknya kiai. Anaknya kiai. Dan kiai ini ya dulu guru ana. Guru yang sangat ana hormati. Sangat ana lihat bagaimana ketakwaannya, bagaimana kegigihannya dalam mengajar. Sangat senang dengan guru tersebut anak. Anaknya tak jadikan orang yang bisa diterima di UIM. Berangkatlah orang ini. Benar-benar diterima. Saya berharap sekali, anak benar-benar berharap bahwa orang ini bisa seperti anak. Ternyata berjalan 2 tahun sudah lepas kendali. Sudah tetap dengan keyakinannya yang dia anut di Indonesia. Sampai akhirnya lulus UIM. Tidak mendapatkan hidayah. Cara yang terjadi di anak, ingin tak terapkan di dia ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Ya itulah hidayah. Padahal anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika di Madinah pun berusaha anak dekati, anak nasihati. Ya tapi ya namanya hidayah. Ada orang yang kita tidak berusaha sama sekali, dia dapat hidayah. Itulah bukti innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad saja seperti ini. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Paman beliau Abu Talib didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Kurang apa beliau? Wahyunya ada, mukjizatnya ada. Ternyata tidak berhasil, bukan tidak berhasil ya gimana? Beliau sudah berusaha untuk mendakwahi pamannya, pamannya tidak ya menerima dakwah itu karena hatinya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada orang yang tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dapat hidayah. Wahsy dapat hidayah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat benci dengan Wahsy karena apa? Ingat Wahsy itu yang membunuh paman yang sangat beliau cintai. Akhirnya beliau ketika Wahsy masuk Islam, beliau bertanya, apakah benar kabar yang sampai kepadaku? Bahwa beliau nggak menyebutkan bahwa engkau membunuh Hamzah, pamanku. Beliau hanya berkata, apakah benar kabar yang sampai kepadaku? Wahsy mengatakan iya. Wahsy langsung faham apa maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau mampu tidak menampakkan wajahmu di hadapanku, lakukan. Itu menunjukkan bahwa beliau tidak suka dengan Wahsy, karena akan mengingatkan beliau kepada kejadian di masa lalunya. Yang tidak beliau sukai dapat hidayah. Yang beliau muliakan, beliau sukai, beliau bela, tidak dapat hidayah. Itu Nabi SAW, apalagi kita. Ya intinya kita itu berusaha saja. Hasilnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian rahimanallah, ini akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj salaf hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.